Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Jeda film akan menemani jeda aktivitas kalian kali ini. Bagaimana kabar kalian? Mimin mendoakan semoga semua tetap diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Oke guys, kali ini Mimin akan merangkum sebuah film berjudul Escape Room. Dan tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja pasang headset kalian. Happy watching! Film ini menceritakan kisah petualangan 6 orang yang terjebak di dalam sebuah permainan menegangkan. Mereka adalah Zoe, Ben, Jason, Amanda, Danny, dan Mike. Suatu ketika, keenam orang tersebut mendapat kiriman sebuah kotak hitam misterius yang pengirimnya tidak tahu siapa. Tentu saja, kiriman paket itu membuatkan 6 orang itu penasaran. Mereka mencoba membuka kotak hitam itu dengan segala cara, mulai dengan dipukul dengan palu, dan bahkan dengan rumus matematika. Setelah kotak itu terbuka, tiba-tiba sebuah potongan muncul dari dalam kotak itu, dan di situ tertulis kalau ini adalah sebuah undangan untuk mengikuti permainan escape room, atau melarikan diri dari ruangan, dan pemenang mendapat hadiah $10.000, atau sekitar 140 juta rupiah. Karena tergiur dengan hadiahnya, tanpa pikir panjang, keenam orang itu menuju ke lokasi gedung permainan. Sebelum masuk, satu persatu dari mereka diminta untuk menunjukkan kartu identitas dan meninggalkan barang bawaan seperti HP dan lain-lain. Setelah semuanya berkumpul, mereka ngobrol satu sama lain dan berkenalan. Namun, karena Ben merasa bosan dengan obrolan kelima orang lainnya, dia memutuskan untuk keluar karena pengen rokok. Tapi pas mencoba membuka pintu, gagang pintunya tiba-tiba copot, dan setelah dilihat-lihat, ada sebuah alat putaran yang mirip seperti pengatur suhu panas di oven. Pada momen inilah mereka semua menyadari kalau permainan sudah dimulai. Jadi tanpa membuang waktu, keenam peserta mulai mencari petunjuk di dalam ruangan tersebut. Mereka mengacak-acak ruangan itu, dan Mike nggak sengaja menemukan sebuah obeng di dalam sebuah buku yang berjudul 451 Fahrenheit. Melihat judul buku itu, Zoe mengira kalau angka tersebut adalah sebuah password. Tanpa memberitahu yang lainnya, dia kemudian memutar knop pintu ke arah angka 451. Angka yang sama seperti judul buku yang ditemukan Mike tadi. Namun, pintu tersebut masih terkunci, dan malah pemanas di langit-langit di ruangan itu menyala. Tentu saja ruangan tersebut menjadi makin panas yang membuat para peserta tambah panik. Mereka membuka jaket dan minum banyak air demi bertahan di ruangan yang sangat panas itu. Setelah lama mencari petunjuk, Zoe tak sengaja menemukan tulisan di dinding bertuliskan "Use coaster at all times", yang artinya selalu gunakan tatakan gelas. Disinilah mereka menemukan adanya 6 tombol rahasia pada tatakan gelas di meja ruangan tengah, yang setelah semuanya dipencet membuka lorong rahasia di balik sebuah lukisan. Masalahnya, 6 tombol tersebut harus ditekan bersamaan, supaya lorong rahasia itu tetap terbuka. Tak kehabisan akal, akhirnya mereka menggunakan gelas yang diisi air untuk menahan tombol itu. Tapi karena airnya sudah diminum tadi, air itu hanya cukup untuk 5 buah gelas saja. Mereka semakin panik ketika sebuah kompor api raksasa menyala di langit-langit ruangan itu. Untungnya, Ben masih menyimpan sebotol minuman keras di dalam baju yang digunakannya untuk mengisi gelas ke-6. Oh my God. Akhirnya, Ben dan Danny berhasil masuk ke lorong rahasia itu tepat waktu karena tak lama kemudian ruangan tersebut terbakar dan meledak. Setelah lolos dari ruangan open, mereka sekarang berada di ruangan dengan settingan kabin musim dingin. Sebuah rumah kayu sederhana yang dipenuhi banyak barang-barang tidak jelas. Mereka berenam masih syok dengan ruangan pertama tadi dan bertanya-tanya, apakah ini benar-benar permainan biasa atau beneran? Walaupun tadi hampir mati terbakar, Danny tetap meyakinkan kalau ini cuma permainan aja dan meyakinkan mereka semua untuk melanjutkan. Sedangkan Amanda berteriak di depan CCTV dan bilang kalau dia ingin menyerah.
Namun Jason mengingatkan kalau hadiah permainan ini sangat besar dan sangat sayang kalau mereka menyerah begitu saja. Pintu kabin itu ternyata digembok dan terlihat ada kombinasi 7 huruf agar gembok itu bisa terbuka. Mereka berenam mengacak-acak ruangan itu, mencari 7 huruf yang bisa membuka pintu tersebut. Kali ini, Ben melihat ada kejanggalan di tembok ruangan kabin. Dia melihat ada 9 tanduk rusa yang dipajang di tembok tersebut. Di setiap tanduk rusa itu ada sebuah huruf dan entah mengapa, Ben tiba-tiba teringat kecelakaannya beberapa tahun lalu. Dia menyetir mobil dalam kondisi mabuk bersama teman-temannya. Dan sebelum tabrakan, mereka menyanyikan lagu tentang Rudolf Sang Rusa. Dan benar saja, Rudolf adalah password yang benar untuk membuka gembok kabin tersebut. Ben merasakan ada yang tidak beres dengan permainan ini. Seakan-akan yang mendesain permainan tersebut tahu tentang masa lalunya. Setelah pintu terbuka, keenam orang ini dihadapkan dengan hutan salju yang luas. Danny berjalan di atas danau yang membeku dan mencoba untuk pergi sejauh mungkin, namun hutan ini hanyalah papan monitor yang mengelilingi ruangan tersebut. Kepalanya terbentur dan dia pun terjatuh yang menyebabkan danau itu sedikit retak. Danny meremehkan dan berkata kalau danau ini nggak bakal hancur karena hanya danau bohongan. Tak lama kemudian, ada 2 buah ventilasi yang terbuka dan menyemburkan hawa dingin ke ruangan itu, yang membuat temperatur turun secara drastis. Dan pintu kabin tertutup secara otomatis dan mereka pun harus kedinginan di luar karena jaketnya tertinggal di ruangan pertama tadi. Insting bertahan mulai muncul. Secepat mungkin mereka mencari petunjuk agar bisa keluar dari ruangan yang dingin itu. Zoe menemukan magnet di dalam boneka beruang. Jason menemukan sebuah pintu besi di ujung ruangan, sedangkan Mike menemukan alat pancing di atas pohon, dan Ben gak sengaja menemukan sebuah lubang di atas permukaan danau yang membeku. Mereka pun memasang magnet yang ditemukan Zoe di alat pancing milik Mike, dan berhasil menarik sebuah balok es yang di dalamnya terdapat sebuah kunci. Danny pun berniat meminjam korek api milik Ben untuk membuat api unggun. Ben melempar korek itu ke tengah danau, dan ketika mau diambil, Danny nggak sengaja terperosok masuk ke dalam danau yang airnya sangat dingin. Kelima orang lainnya panik dan berusaha menyelamatkan Danny. Namun, karena arus bawah air yang kencang, Danny tenggelam dan tewas begitu saja. Di momen ini lalulah mereka semua menyadari kalau ini bukan hanya permainan biasa, tapi ada orang gila di luar sana yang sengaja membunuh mereka satu persatu untuk hiburan. Mereka tak punya pilihan selain harus menemukan cara untuk bisa keluar dari situ. Akhirnya, mereka menggunakan panas tubuh dan meletakkan tangan secara bergantian di atas balok es yang ada kuncinya tadi. Setelah berjam-jam, kedinginan dan tangan sampai mati rasa, akhirnya balok es itu meleleh, dan Jason menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu yang ditemukannya tadi. Sebuah pintu terbuka dan nampaknya juga mengakibatkan danau es itu pecah. Mereka berlima semua berlari dan berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke ruangan permainan berikutnya. Kali ini mereka dihadapkan dengan ruangan biliar yang terbalik. Dari kejauhan, terlihat sebuah pintu berwarna kuning di ujung ruangan tersebut. Dan nampaknya mereka harus menemukan gagangnya agar bisa menuju ke ruangan berikutnya. Tak lama kemudian, sebuah telepon berdering dan Mike pun mengangkatnya, namun yang terdengar hanya sebuah musik yang suaranya sangat kencang. Sesudah musik itu berbunyi, lantai ruangan biliar itu copot sebagian. Untungnya, Ben berhasil menarik Mike agar tidak terjatuh. Mereka mempunyai teori kalau telepon ini berdering, berarti lantainya akan copot lagi. Amanda kemudian memanjat naik ke atas meja bar dan menemukan sebuah berangkas yang lagi-lagi dilindungi oleh kode password. Zoe melihat ada sebuah puzzle di dinding dan berpikir mungkin ini adalah kode password yang bisa membuka berangkas yang ditemukan Amanda tadi. Puzzle itu ternyata menunjukkan kumpulan warna bola biliar. Warna kuning berarti bola 9, hitam berarti bola 8, dan biru adalah bola 10. Tapi setelah kode 9810 dimasukkan ternyata salah. Nah, Zoe kemudian menyadari kalau ruangan ini terbalik. Jadi bisa saja kalau kodenya juga terbalik. Akhirnya, Amanda memasukkan kode 0189 dan ternyata kodenya benar. Setelah dibuka, berangkas tersebut berisi sebuah gagang pintu untuk membuka pintu ke ruangan berikutnya. Keempat orang berhasil sampai di depan pintu kuning
Namun, Amanda tertinggal dan dia tidak sengaja menjatuhkan gagang pintunya ke lantai. Dengan nekat, dia kemudian mengambilnya kembali, tapi teleponnya tiba-tiba berdering dan menjatuhkan lantai tersebut. Untungnya, Amanda berhasil melempar gagang pintu itu terlebih dahulu ke arah Jason sebelum terjatuh dan tewas seketika. Di level berikutnya, mereka dihadapkan dengan ruangan yang terlihat seperti rumah sakit. Keempat orang itu terlihat sangat terkejut melihat settingan ruangan tersebut yang mirip persis dengan kamar rumah sakit di mana mereka pernah dirawat dulu. Ternyata, mereka semua ini memiliki kesamaan, yaitu hanya orang yang satu-satunya selamat dari sebuah kecelakaan. Ben pernah mengalami kecelakaan dengan teman-temannya, dan hanya dia yang selamat. Zoe, pesawat yang dinaikinya terjatuh dan hanya dia yang selamat. Jason, kapalnya tenggelam di tengah laut dan hanya dia yang selamat. Sedangkan Mike mengalami kecelakaan di dalam tambang dan tentu saja cuma dia yang selamat. Zoe mempunyai teori kalau siapapun yang menciptakan permainan ini sengaja mengumpulkan orang-orang beruntung untuk adu nasib dan melihat siapa di antara mereka nanti yang jadi pemenang. TV di ruangan itu tiba-tiba menyala dan memperlihatkan video tentang operasi jantung, dan muncul timer mundur dengan waktu 5 menit. Mike menemukan foto ronsen tangan yang ternyata kalau diperhatikan adalah bahasa isyarat huruf EKG. Jadi mereka buru-buru mencari mesin EKG di ruangan itu, karena berpikir itu adalah kunci untuk membuka pintu keluar. Yang jadi masalahnya mereka nggak tahu harus ngapain dengan mesin ini. Jason berpikir mungkin salah satu dari peserta harus meninggikan detak jantungnya. Jadi dia menumbalkan Mike dengan menggunakan alat defibrillator sampai kejang-kejang dan membuat detak jantungnya lebih dari 200. Namun timernya masih belum berhenti. Akibat kecerobohan Jason tadi, Mike tewas karena detak jantungnya terlalu tinggi. Di momen inilah dia baru paham bahwa cara yang menurunkan seharusnya bukan menaikkan. Jason kemudian bermeditasi, menurunkan detak jantungnya sendiri ke angka 50, dan sukses membuka pintu ruangan berikutnya. Di saat bersamaan, waktu juga habis dan ruangan itu dipenuhi oleh gas beracun. Ben dan Jason pergi duluan ke level berikutnya meninggalkan Zoe yang tak sadarkan diri karena menghirup gas beracun yang tersebar di ruangan tersebut. Di level berikutnya, ruangan itu terlihat cukup sederhana dan yang perlu mereka lakukan hanyalah membuka pintu yang berada di bawah lantai. Nah, ternyata gagang pintunya sudah dilapisi racun yang membuat mereka berdua berhalusinasi. Tapi, ada petunjuk di balik pintu itu yang menyuruh mereka untuk menemukan obat penawar racunnya yang cuma sebiji. Kalau enggak, mereka bakal mati. Racun itu membuat mereka pusing dan tertawa layaknya orang gila. Ben pun berhasil menemukan penawar racun yang tersembunyi di laci rahasia. Namun, Jason berusaha merebutnya dan akhirnya mereka berdua adu jotos dan dimenangkan oleh Ben yang kemudian menuju ke level berikutnya. Di situ dia dihadapkan dengan ruangan perpustakaan yang dipenuhi dengan banyak-banyak barang antik. Masalahnya, Ben ini orangnya ceroboh banget dan suka terburu-buru. Dia menemukan sebuah puzzle di dinding dan tanpa dipikir dulu langsung digeser-geser yang menyebabkan tembok ruangan itu bergerak dan makin sempit setiap detiknya. Setelah mencari-cari petunjuk, Ben masih belum menemukannya. Sementara temboknya sudah makin sempit dan membuat Ben semakin terjepit, namun dia nggak kehabisan akal. Ben nekat bersembunyi bermodalkan tameng di dalam perapian yang apinya sedang menyala. Dan setelah temboknya tertutup rapat, dia punya kesempatan untuk melarikan diri dari ruangan itu. Disinilah Ben bertemu dengan Game Master yang selama ini mengawasi permainan tersebut. Dia mengucapkan selamat kepada Ben karena berhasil menang. Ternyata permainan gila ini disiarkan ke seluruh dunia dan ditonton oleh orang-orang kaya dan orang-orang berkuasa dari semua negara. Namun, sang Game Master berusaha membunuh Ben karena permainan ini didesain agar semua pesertanya harus mati. Untungnya, Zoe tiba-tiba muncul dari belakang dan menembak sang Game Master. Ternyata, dia selamat dari ruangan gas beracun karena diam-diam menemukan dan menggunakan masker oksigen. Kemudian pura-pura mati dan ketika panitia masuk untuk membersihkan ruangan itu, Zoe menghajar mereka semua lalu melarikan diri. Akhirnya, Ben dan Zoe lah yang selamat dari permainan gila tersebut. Polisi berusaha mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Namun, ketika gedung tempat permainan itu digerebek, bangunan tersebut sudah bersih dan tanpa jejak sedikit pun.
6 bulan kemudian, mereka berdua reunian. Di momen inilah Zoe menunjukkan hasil penelitiannya kepada Ben. Dia berkata kalau permainan tersebut diciptakan oleh organisasi yang sangat besar dan punya banyak duit. Zoe bertekad akan membongkar identitas kelompok tersebut secepatnya. Di akhir cerita, nampaknya rencana Zoe sudah diketahui oleh pimpinan organisasi itu, dan mereka terlihat sedang bersiap-siap membuat skenario permainan baru untuk Zoe dan Ben. Film pun selesai. Secara keseluruhan, menurut Mimin sangat menarik dan menegangkan. Penonton kayak diajak untuk ikutan memecahkan teka-teki dari tiap ruangan. Belum lagi durasi singkat dari setiap permainan membuat setiap tokoh harus saling memutar otak mereka lebih cepat. Sekian rangkuman video kali ini. Kita tunggu aja di sequel berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like videonya untuk mendukung channel ini agar makin berkembang dan biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.